Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kris Egawati, NPM 192154110 dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Siliata. Tetapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan Siliata? Nah, berdasarkan yang saya baca, ada 3 istilah dari Siliata. Yang pertama, Siliata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu cilia, yang artinya rambut kecil. Yang kedua, Ciliopora, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu pora, yaitu gerakan. Jadi, Ciliopora itu adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan rambut kecil atau rambut getar. Istilah yang ketiga yaitu Infusoria, yang berasal dari bahasa Latin yaitu infunder, yang artinya menuang. Karena biasanya Siliata ini hidup di dalam air buangan yang banyak mengandung zat organik. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari Siliata. Yang pertama itu bentuknya tetap. Kenapa tetap? Karena hal itu dikarenakan Siliata itu memiliki pelikel. Apa itu pelikel? Nah, pelikel itu adalah selaput protein atau glikoprotein yang keras untuk menyokong membran sel. Kemudian bentuk tubuhnya itu bervariasi. Seperti yang kita ketahui, ada yang berbentuk seperti sandal, misalnya paramecium. Selain itu, ada yang berbentuk lonceng, trompet, ataupun oval. Selanjutnya, Siliata ini memiliki rambut getar yang disebut dengan silia. Nah, selain sebagai alat untuk bergerak, silia ini berfungsi untuk meluncur, berenang di dalam medium air, serta menangkap dan membantu memasukkan makanan ke dalam sitoplasma. Kemudian, memiliki trikosis, yaitu sebagai alat untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Yang keempat, memiliki organel sel di dalam sitoplasma. Di antaranya ada mitokondria, ribosom, lisosom, vakuola makanan, vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut, dan nukleus. Nah, Siliata ini unik loh, karena memiliki 2 jenis nukleus. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada makronukleus, atau satu inti berukuran besar, yang berfungsi untuk menyintesis RNA, mengatur aktivitas dan pertumbuhan sel, dan alat reproduksi vegetatif atau pembelahan biner. Yang kedua ada mikronukleus, yaitu beberapa inti yang berukuran kecil, yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif atau yang disebut juga dengan konjugasi. Selanjutnya, Siliata memiliki alat pencernaan yang terdiri dari corong mulut atau celah mulut, atau disebut juga oral groove. Kemudian ada sitostoma atau mulut sel, ada sitofaring atau gulat, ada vakuola makanan, dan lubang anus. Selain itu, karakteristik yang lainnya yaitu Siliata itu bersifat heterotrof. Kemudian merupakan organisme uniseluler. Dan sebagian besar hidup sebagai sel soliter di air tawar maupun air laut, air sawah, air sungai, air kolam, dan air selokan, terutama yang banyak mengandung sisa-sisa tumbuhan dan hewan atau sampah organik. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pencernaan makanan dari Siliata itu sendiri? Nah, sebelumnya, makanan Siliata itu berupa bakteri dan serpihan bahan organik. Lalu prosesnya bagaimana? Nah, yang pertama itu, Siliata menggunakan rambut getar di sekitar corong mulut untuk mendorong makanan agar masuk ke dalam sitostoma. Kemudian, masuk ke sitofaring. Nah, dari sitofaring akan masuk ke dalam sitoplasma dan membentuk vakuola makanan. Vakuola makanan akan bergabung dengan lisosom yang menghasilkan enzim pencernaan makanan. Pada saat makanan dicerna, vakuola makanan bergerak dari bagian anterior ke bagian posterior. Sari makanan dari vakuola makanan masuk ke sitoplasma secara difusi. Nah, sementara sisa-sisa makanan yang tidak tercerna akan dilepaskan keluar sel melalui lubang anus atau pori-pori membran. Nah, seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada reproduksi dari Siliata. Reproduksi Siliata ini ada 2 cara loh. Nah, yang pertama itu secara aseksual atau disebut juga reproduksi vegetatif dengan cara pembelahan biner. Prosesnya itu diawali dengan pembelahan makronukleus.
Nah, makronukleus ini memanjang, kemudian membelah menjadi dua. Selanjutnya, sitoplasma membelah secara transversal atau membujur sehingga dihasilkanlah dua sel anakan. Kemudian, yang kedua itu secara seksual atau disebut juga reproduksi generatif, yaitu dengan cara konjugasi. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut. Nah, kita ambil contohnya yaitu paramecium. Yang pertama itu, dua sel paramecium berdekatan, kemudian berlekatan pada sebagian tubuhnya. Kemudian, makronukleus diploid pada masing-masing sel membelah secara meiosis sehingga masing-masing sel tersebut memiliki 4 mikronukleus yang haploid. Namun, 3 mikronukleus akan hancur. Selanjutnya, 1 mikronukleus haploid yang tersisa membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus yang haploid. Pasangan mikronukleus setiap sel bertukar mikronukleus. Selanjutnya, mikronukleus dari sel lain akan menyatu dengan mikronukleus dari sel asal. Kemudian membentuk mikronukleus yang diploid dengan sifat genetik campuran. Nah, proses ini disebut singgami. Kemudian, pasangan sel paramecium tersebut akhirnya berpisah. Nah, mikronukleus diploid pada setiap sel tersebut kemudian membelah secara mitosis 3 kali secara berturut-turut, sehingga menghasilkan 8 mikronukleus yang diploid. Proses yang selanjutnya yaitu makronukleus yang asli akan hancur. 4 mikronukleus diploid kemudian berkembang menjadi 4 makronukleus diploid yang baru dengan cara replikasi DNA berulang-ulang, sedangkan yang lainnya tetap sebagai 4 mikronukleus diploid. Proses yang terakhir yaitu setiap sel membelah 2 kali tanpa disertai pembelahan nukleus, sehingga setiap satu sel akan menghasilkan 4 sel anak yang identik, 1 makronukleus diploid dan 1 mikronukleus diploid. Nah, for your information, 1 kali proses konjugasi itu dihasilkan 8 sel anak diploid dengan kombinasi kromosom antara kedua induknya. Nah, seperti itu cara reproduksi dari Ciliata. Selanjutnya, yang terakhir itu ada contoh dari Ciliata. Nah, tetapi sebagai tambahan, Ciliata itu dibedakan menjadi 4 berdasarkan cara hidupnya. Yang pertama, holotrichia, yaitu hidup berenang bebas. Contohnya adalah paramecium dan didinium. Yang kedua, ada suctoria, memiliki tentakel dan melekat pada substrat. Contohnya itu Vorticella. Yang ketiga, ada peritrichia, yaitu berkoloni dan biasanya berbentuk seperti bola atau oval. Contohnya itu ada Nyctoterus ovalis. Yang keempat itu ada Spirotichia, yaitu berbentuk seperti trompet dan hidup menetap di air tawar yang bergenang atau mengalir. Misalnya itu Stentor dan Euplotes. Nah, berdasarkan gambar, yang pertama itu ada contoh Ciliata yang bernama Nyctoterus ovalis, yaitu Ciliata yang hidup parasit dalam usus kecoa. Yang kedua, ada Stentor, yaitu Ciliata yang berbentuk seperti trompet dan menetap di suatu tempat. Yang ketiga, ada Vorticella, yaitu Ciliata yang berbentuk seperti lonceng dengan bentuk lurus atau spiral, yang dilengkapi dengan silia di sekitar mulutnya. Kemudian, ada Didinium, merupakan predator paramecium. Dan yang kelima itu ada Stylonychia, berbentuk seperti siput atau oval. Nah, ini tuh banyak ditemukan pada permukaan daun yang terendam oleh air. Selanjutnya, ada Balantidium coli, yaitu satu-satunya spesies Ciliata dalam usus manusia, sebagai parasit yang menyebabkan luka, yang biasanya disebut dengan balantidiasis. Dan yang terakhir ada paramecium. Nah, ini ditemukan melimpah di genangan air tawar. Nah, alhamdulillah
Cukup sekian yang dapat saya paparkan, semoga dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi semuanya. Sebelumnya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.